Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh Rudi Tinangon dan Joko SP. Sutradara EWS Yuwono. Kali ini mengetengahkan episode pertama dengan judul Pelangi di Atas Kurawa. Dalam seri yang keempat ini, didukung oleh para pemain, Hari Aki sebagai Empu Hanggareksa, Wenda Lubis sebagai Wirot, Asdi Suhastra sebagai Empu Ranubaya, Iwan sebagai Prana Raja, Benny sebagai Jarawaha, Wawan Gewe sebagai Ganggadara, M. Abud sebagai Arya Dwi Pangga, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Eli Panca sebagai Nyi Rongkot, dan Nusri pembawa cerita. Selamat menikmati. Malam gelap gulita. Empu Hanggareksa terpaksa melayani orang bertopeng sambil membawa obor untuk penerangan. Dalam perang tanding singkat, hanya berlangsung 2 jurus. Empu Hanggareksa sudah bisa menundukkan penyerangnya. Pada saat orang bertopeng bulu kambing domba itu lengah, Empu Hanggareksa memasukkan sikunya ke arah pinggang lawan. Ternyata kau hantu gadungan. Kau manusia biasa. Buktinya kau bisa mengaduh merasakan sakit. Nah, sekarang aku ingin tahu, seperti apa orang yang berani bermain-main hantu-hantuan di depanku. Empu Hanggareksa lalu menyingkapkan topeng penutup wajah orang yang kini sedang duduk bersimpuh merasakan sakit. Hai, kau Wirot? Huh? Iya,
Tuan Hanggareksa. Saya Wirot. Lalu apa maksudmu bermain hantu-hantuan begini? Untung aku tidak bertindak terlalu keras padamu, Wirot. Maaf Tuan. Saya ditugaskan oleh guru untuk menjaga tempat ini. Selama guru berada di dalam sanggar pemujaan. Oh, begitu. Jadi Kakang Ranubaya sekarang sedang memuja Semedi. Nah, biarkan aku menemuinya. Jangan Tuan. Beliau tidak akan bersedia menerima siapapun kalau sedang duduk bersila. Aku ini sahabatnya. Masa dia menolak kehadiranku? Sungguh Tuan. Guru tidak mau diganggu. Saya pun tidak berani memasuki sanggar kalau beliau sedang duduk bersila. Guru bisa marah sekali, Tuan. Masa dia akan marah juga padaku, Wirot? Kami sudah lama tidak berjumpa. Aku kira dia akan mau menerima kehadiranku. Sudahlah, kau pulang saja. Aku akan menemui Kakang Ranubaya sekarang. Jangan, Tuan. Jangan. Nanti saya yang kena marah guru. Tunggu, Tuan. Tuan jangan pergi ke sana, Tuan. Wirot, murid tunggal Empu Ranubaya itu tidak meneruskan teriakannya karena tiba-tiba saja Empu Hanggareksa sudah lenyap di balik kegelapan malam. Rupanya inilah batu besar yang menyerupai payung raksasa. Seperti yang dikatakan Wirot itu. Lalu di mana letak sanggar pamujan itu? Barangkali di balik batu ini. Tempat ini sungguh menyeramkan, tapi sangat cocok untuk berlatih memusatkan pikiran. Nah, itu rupanya Kakang Ranubaya. Hikmat sekali duduknya. Baiklah, aku akan membangunkannya dari samadinya. Kakang Ranubaya. Kakang, ini aku yang datang, Kakang. Hanggareksa, adik seperguruanmu. Kakang, sabar Kakang. Ini Hanggareksa yang datang, Kakang. Oh, Kakang Ranubaya. Tunggu Kakang. Apa kau manusia atau setan gentayangan yang suka menggoda orang duduk bersila? Aku ini Hanggareksa, Kakang. Bukan nama yang kutanyakan. Tapi sikapmu yang tidak beradab itulah yang kusesalkan. Maafkan aku, Kakang Ranubaya. Aku ada keperluan yang sangat penting denganmu, Kakang. Keperluan apa? Nanti akan kujelaskan sebaik-baiknya. Kau telah mengganggu aku. Kau seperti setan gentayangan saja. Duduklah. Terima kasih, Kakang. Menurut pendapatku, ini adalah kesempatan yang sangat berharga. Untukku, dan juga untuk Kakang Ranubaya. Prasasti Camunda adalah pencerminan dari kebijaksanaan raja kita sekarang ini. Maksudmu, aku kau suruh mengabdi pada Kertanegara? Kita bekerja sama untuk membangun negeri ini, Kakang. Tidak. Aku tidak akan berkhianat pada bisikan hati nuraniku. Kakang, pendirianmu itu tidak mempunyai dasar berpijak yang jelas, Kakang. Hanggareksa, kalau selama ini aku mau bekerja membantumu menciptakan senjata pusaka, sama sekali itu bukan karena Kertanegara. Itu kulakukan hanya demi persaudaraan kita.
Kau adik seperguruanku. Dan aku ingat kata-kata guru sebelum wafat, bahwa kita hendaknya bekerja saling bahu-membahu. Amanat guru memang patut kita pelihara dan laksanakan dalam kehidupan kita, Kakang. Lalu mengapa Kakang Ranubaya sekarang berubah? Karena kau pun kulihat semakin hari semakin berubah, Hanggareksa. Tidak, Kakang. Tidak, Kakang. Aku masih tetap Hanggareksa yang dulu. Wujud lahirmu memang tidak berubah. Tapi kehidupan batinmu yang mulai menyimpang, Hanggareksa. Kau mulai gila kehormatan, gila kedudukan dan harta. Kau mabuk kehidupan mewah dan serba gemerlap. Itulah sebabnya kau kelihatan gembira dan bangga mendapat undangan resmi dari Kertanegara. Aku kira adalah pantas untuk merasa bangga jika seseorang mendapat perhatian secara khusus dari raja. Tidak semua orang. Ya, barangkali bagi mereka yang tinggi hati. Tidak. Hanggareksa, ada dua hal penting yang membuat aku tak mau membuat senjata pusaka untuk Kertanegara. Pertama, karena Kertanegara adalah keturunan Kenarok. Dan kedua, karena aku tak ingin lagi melihat karyaku dilumuri darah ribuan manusia tak berdosa. Perasaanmu terlalu halus, Kakang Ranubaya. Kau pandai dan berbakat sekali menciptakan senjata pusaka. Kau adalah murid paling berbakat di antara kami. 3 serangkai saudara seperguruan. Tapi sayang sekali, watakmu terlalu keras dan mudah patah. Aku tidak mau dipaksa melakukan sesuatu yang tak kuinginkan, Hanggareksa. Sekalipun itu untuk keberhasilan, untuk mengabdi pada negara dan orang banyak. Hanggareksa, ukuran keberhasilan bagi orang yang satu dan yang lain tidak sama. Demikian pula cara mengabdi pada negara dan masyarakat. Masing-masing orang punya gayanya sendiri-sendiri. Jadi aku telah gagal datang kemari. Ya, kau telah gagal sebelum kau keluar dari pintu rumahmu, Hanggareksa. Baiklah, aku akan datang sendiri ke istana untuk memenuhi undangan Sang Prabu. Tapi kalau misalnya Kakang Ranubaya berubah pikiran, datanglah besok ke rumahku. Kita berangkat bersama-sama ke Singasari untuk memperoleh penghargaan dari istana. Berangkatlah sendiri saja, Hanggareksa. Jangan memikirkan diriku. Kita berbeda jalan. Ayah memanggil kami berdua. Iya, Dwi Pangga dan kau Kamandanu. Aku akan pergi ke Singasari bersama tuan-tuan ini. Selama aku pergi, kalian menjaga rumah. Baik, Ayah. Sebelum aku kembali, kalian jangan pergi jauh-jauh. Baik, Ayah. Bagaimana Tuan Pranaraja? Kita berangkat sekarang? Begitu lebih baik, Tuan Hanggareksa. Kita bisa segera tiba di Singasari. Setelah menaikkan perbekalan ke atas punggung kuda, mereka pun segera naik ke atas kuda. Dan sebentar kemudian, mereka berempat berangkat meninggalkan desa Kurawan. Kami dicegat 2 perampok itu, Tuan. Iya. Lihat saja, pohon itu masih melintang di tengah jalan. Benar, Tuan.
Pohon itu sengaja dirobohkan untuk menghalangi jalan kami, Tuan. Jaran Lecong dan Jaran Bangkal. Iya, itulah nama mereka, Tuan. Iya. Kemudian datang lagi 2 orang yang juga belum kami kenal. Mereka laki-laki dan perempuan. Mereka mengaku bernama Empu Bajil dan Dewi Sampi. Bagaimana dengan logat bicara mereka? Ya, sepertinya bukan logat bicara daerah di sekitar sini, Tuan. Iya, bicaranya agak kaku, seperti logat bicara orang dari daerah Gelang-Gelang. Iya. Akhir-akhir ini memang banyak orang dari Gelang-Gelang berkeliaran keluar masuk desa. Iya, kita tidak usah khawatir karena pemerintah Singasari selalu waspada. Apakah ada yang berdiri di belakang mereka itu, Tuan? Tuanku Lembu Sora mencurigai Raja Gelang-Gelang sendiri. Jaya Katwang? Ya, Raja bawahan Singasari itu memang agak mencurigakan. Tapi semua itu tentu saja belum ada bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, pemerintah Singasari belum berani bertindak terlalu jauh. Ya, kalau memang Jaya Katwang mau membuat kekacauan dengan orang-orangnya, bisa terjadi pertumpahan darah sesama saudara. Bukankah Jaya Katwang itu masih besan Prabu Kertanegara sendiri? Benar, Tuan. Arda Raja, putra Jaya Katwang, telah memperistri salah seorang putri sang Prabu. Bukan hanya besan, Kakang Jarawaha. Prabu Kertanegara itu putra Prabu Seminingrat atau Ranggawuni. Nah, adik sang Prabu Kertanegara yang bernama Nararya Turuk Bali dipersunting Jaya Katwang. Jadi di samping besan, sebenarnya Jaya Katwang masih adik ipar sang Prabu Kertanegara sendiri. Iya. Karena itu sang Prabu sama sekali tidak percaya mengenai desas-desus bahwa Jaya Katwang berdiri di belakang kerusuhan yang melanda Singasari dan sekitarnya. Sang Prabu malah mencurigai negara-negara taklukan seperti Kerajaan Sunda atau Madura. Bahkan Sang Prabu memerintahkan agar kita semua waspada terhadap 2 orang pembesar istana yang telah diberhentikan. Maksudku Arya Wiraraja atau Banyakwide dan Sang Ramapati. Tapi mungkin juga 2 orang itu menjadi biang keladinya karena sakit hati. Baiklah. Mari kita teruskan perjalanan, Tuan. Saya kira kita tidak perlu menginap di Jasun Bungkal. Kita bisa terus berkuda sampai Rabut Jarat dan menginap di desa kecil itu. Mari, Tuan Pranaraja. Tak baik kita terlalu lama berada di tempat ini. Pelangi muncul di atas Kurawan. Warnanya indah bukan buatan. Seorang gadis terenganga keheranan. Rambutnya tergerai jatuh ke pangkuan. Bagaimana pendapatmu tentang syairku ini, Adik Kamandanu? Bagus tidak? Aku tidak tahu syair. Ya, tapi kau bisa melihat kata-katanya. Kalau tidak salah, syairmu tadi bicara tentang seorang wanita. Iya, wanita. Wanita bagiku adalah sumber ilham untuk berbuat sesuatu. Tanpa wanita, dunia ini akan terasa seperti samudera tanpa gelombang. Nah, aku mempunyai satu bait lagi. Coba dengarkan. Bulan tersembul di sela-sela rumput. Terdengar rengek bocah minta susu. Angin membelai daun-daunan. Dan malam terasa semakin sunyi. Syairmu yang ini agak lain, Kakang. Aku mendengar suara rintihan yang panjang sekali. Iya, dan rintihan itu akan semakin panjang bila kita ditinggal pergi lama oleh kekasih yang kita cintai.
Kau sudah pernah jatuh cinta, adik Kamandanu? Belum. Tapi kuperhatikan sekarang kau banyak berubah. Tidak seperti dulu lagi. Kau banyak menyendiri dan kurang menyukai keramaian. Itu sudah menjadi sifatku, Kakang. Kakang Dwi Pangga saja yang kurang jeli. Hingga baru melihat sekarang. Jangan begitu. Kau takut aku merebut gadismu? Aku tidak mempunyai gadis, Kakang. Kau ini aneh, Kamandanu. Sepertinya kau tidak mempunyai kegairahan apa-apa. Kau punya cita-cita dalam hidup ini? Entahlah. Kau harus banyak membaca ilmu pengetahuan seperti aku ini, adik Kamandanu. Belajarlah menekuni sastra. Pasti suatu saat kau akan bangkit dan merasa alangkah indahnya hidup ini. Aku merasa tidak punya bakat di bidang seni sastra, Kakang. Almarhum ibu adalah penulis sastra yang diakui oleh pemerintah Singasari di zaman Prabu Ranggawuni. Banyak tulisan beliau dipuji oleh kalangan istana. Dan bahkan, ibu pernah mendapat tanda penghargaan. Bukankah ini pedang pemberian ayah dulu, Kakang? Iya, itu pedang hadiah ayah pada saat ulang tahunku yang ke-18 dulu. Sepertinya Kakang tidak pernah menyentuh pedang ini. Aku tidak membutuhkan benda itu, Kamandanu. Maka kubiarkan saja tergantung di dinding ruangan tidurku. Kakang tidak tertarik sama sekali pada benda pusaka? Benda pusaka tidak bisa menaklukkan hati seorang wanita. Dengan pedang di tanganmu seperti itu, kau seperti seorang pendekar pilih tanding, Kamandanu. Aku pun tidak tertarik benda semacam ini, Kakang. Kata ayah, kau mempunyai bakat seorang pendekar. Ayah hanya ingin membesarkan hatiku, Kakang. Aku merasa belum menemukan apa yang kucari. Kamandanu, Bibi Rongkot tadi mencarimu. Sepertinya ada yang hendak dikatakannya padamu. Ger, Kamandanu, kemari sebentar, Ger. Angger, Kamandanu, kemari sebentar. Bibi mau bicara. Bibi Rongkot mencari saya ya? Dari tadi Bibi mencari Angger. Kemana saja? Shh. Tadi pagi Bibi mendapat salam titipan. Dari siapa, Bi? Dari yang berkulit kuning langsat, bermata jeli, dan berambut panjang mengombak. Bibi jangan menggoda. Sungguh, Ger. Katanya Angger ditunggu di tempat biasanya. Siapa yang menunggu saya, Bi? Angger Kamandanu bisa mendustai Angger Dwi Pangga atau Ayahanda. Tapi Angger tidak mungkin bisa mendustai Nyi Rongkot ini. Percaya tidak? Ayo cepat temui dia, Angger. Nanti ngambek. Iya, baiklah. Tolong bawa kuda ini ke kandangnya, Bi. Ger, Angger Kamandanu. Tunggu dulu. Anak muda di mana-mana sama. Kalau sedang jatuh cinta, menjadi kalang kabut, lupa segala-galanya. Bibi telah menipu aku. Mana? Aku tidak melihat Nari Ratih di sini. Hanya rumpun ilalang yang kulihat di sana-sini. Nari Ratih. Putri Rekian Wuru itu memang cantik sekali. Sudah 3 bulan lamanya kami bergaul dan bertemu di tepi padang ilalang ini. Tapi entahlah. Apakah mungkin dia mencintaiku? Masa Bibi Rongkot berdusta? Dia tidak pernah mendustaiku. Hei, apa ini?
sepertinya aku kenal benda ini. Tusuk konde yang biasa dikenakan Nari Ratih untuk mengancing uraian rambutnya yang hitam dan panjang. Tapi, mengapa tusuk konde ini tergeletak di sela-sela daun ilalang? Jangan-jangan telah terjadi sesuatu atas diri gadis itu. Arya Kamandanu menimang-nimang tusuk konde itu. Tiba-tiba hatinya berdebar-debar. Suatu perasaan yang sangat aneh telah mengganggu ketenangan batinnya. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kelanjutan kisah ini? Apa yang akan dialami pemuda desa Kurawan itu? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.